Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Episode kali ini ada sebuah cerita dari Mas Rama Atmaja yang menguak kisah misteri dari salah satu pelaku pesugihan secara langsung. Baik, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Damar Langit atau bisa dipanggil Arlang adalah nama yang aku berikan ke dia untuk menyamarkan identitasnya. Sebelumnya Damar Langit bertanya kepada ayahnya tentang Seluk-Beluk Gunung Antargata, sebuah nama gunung yang kami samarkan. Setelah mendapatkan info yang cukup, Arlang menuju ke Gunung Antargata. Sampai di sana, Arlang melihat hal yang berbeda. Hutan lebat di Gunung Antargata tak terlihat sebagai hutan. Padahal dengan mata telanjang nampak pepohonan tinggi nan rimbun. Sedangkan yang Arlang lihat adalah sebuah rumah besar seperti istana. Di luar rumah nampak sepi, tak ada seorang pun yang lalu lalang. Arlang penasaran dengan rumah tersebut. Dia mulai melangkah masuk ke dalamnya tanpa permisi terlebih dahulu. Sampai di dalam rumah, Arlang kaget. Ramainya bukan main. Ada puluhan bahkan ratusan manusia yang terjebak di dalam rumah tersebut. Mereka dijadikan pelayan atau budak oleh makhluk-makhluk yang berada di sana. Manusia di dalam sini diperlakukan tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam tanpa belas kasihan. Makhluk itu kerap menyiksa kalau apa yang dia perintahkan tidak sesuai dengan yang dihadapkan. Para budak hanya bisa berteriak, menangis, menjerit kesakitan, tapi tak bisa membantah dan hanya bisa pasrah. Tubuh mereka kurus kering, darah bercampur nanah membasahi tubuh, luka sayatan dan terbuka, bahkan tulang pun nampak terlihat. Tapi manusia di sini tak bisa mati sampai hari yang ditentukan tiba, atau hari kiamat. Inilah yang didapatkan pelaku pesugihan, kenikmatan sesaat, berujung siksaan pedih yang akan terus diterima sampai kehidupan berikutnya. Pandangan Arlang teralihkan oleh dua orang yang membawa nampan besar. Arlang mengekori keduanya. Rupanya, kedua orang ini pergi ke salah satu ruangan yang banyak gendruwonya. Beberapa dari mereka memandang ke arah Arlang. Arlang takut kalau tiba-tiba salah satu dari mereka menyerangnya. "Hei bocah, mengapa ada di sini? Dari baumu, aku tak mencium aroma bangsa kami atau bau orang yang ditumbalkan," tanya salah satu dari mereka. "Aku datang dengan maksud baik, hanya ingin tahu cerita Cayapata, sebuah nama yang kami samarkan juga." "Kamu tidak sopan, bilang pemimpin kami dengan sebutan nama. Dia itu panglima dari kerajaan Demit di Antargata," ucapnya sambil memicingkan mata. Makhluk itu bangkit dari tempat duduknya. Dia mengangkat tubuh Arlang dengan kedua jarinya. Bak orang mengambil selebar tisu saja. Arlang dibawa ke salah satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut ada beberapa makhluk, tapi berbeda bentuknya. Salah satu makhluk berwujud gendruwo yang membawa Arlang menceritakan semuanya. Lalu dia meletakkan Arlang di atas meja dan langsung pergi. Arlang berdiri dan hanya bisa diam.
Matanya memandang ke setiap penjuru ruangan. Dia mendapati satu makhluk dengan warna kulit atau bulu yang berbeda. Dari salah satu makhluk tersebut, ada yang bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan mendekati Arlang. "Hei bocah, beraninya kamu mendatangi rumahku seorang diri. Ada perlu apa?" ucapnya bertanya. "Aku ingin tahu cerita pesugihan Cayapata," jawab Arlang bertanya balik. "Aku Cayapata," ucapnya diiringi tertawa. "Aku sudah tahu kalau kamu akan datang ke sini," ucapnya lagi. Arlang hanya diam sambil menatap si Cayapata. "Kalahkan aku dan aku akan pinjamkan seseorang untuk bercerita," ujar Cayapata memicingkan kedua matanya sambil menunjuk ke arah Arlang. "Memang sudah lama aku ingin kejadian ini terjadi. Makanya aku selalu memerintahkan bawahanku untuk datang ke mimpi seseorang," ucapnya dengan nada tinggi. "Tapi hanya kamu yang bisa menggambarkan bentuk asliku," ungkap Cayapata kagum terhadap apa yang bisa Arlang lakukan. Kemudian Arlang dibawa ke suatu tempat, tanahnya lapang dan luas. Cayapata menggunakan ajian Braja Musti dan menghantamkannya ke dada Arlang. Arlang kemudian menangkis pukulan Cayapata, tapi dadanya kemudian membiru. Dari sini, Arlang tak sendirian lagi. Pendamping Arlang pun ikut andil di dalam pertarungan. Namanya Rara Astami, jin cantik mengenakan kebaya berwarna merah. Rara Astami mempunyai 2 ekor harimau. Yang satu berwarna putih namanya Singoludyo dan si loreng bernama Kidanu. Di sini Damar Langit tidak memberitahu secara rinci tentang pertarungan tersebut. Arlang, Rara, dan 2 harimau akhirnya memenangkan pertarungan tersebut, dan Cayapata pun menepati janjinya. Cayapata menepati janjinya dan dia menyuruh salah satu pasukannya untuk mengambil salah satu budak untuk bercerita. Didatangkan orang yang tangan dan kakinya dirantai. Di sebelahnya ada gadis belia yang mengikuti. Tapi gadis ini tak seperti pelayan ataupun budak. Mungkin dia adalah tumbal, karena lehernya berlubang dan darah kental keluar dari sana, mengucur deras. Gadis ini nampak ceria, seakan-akan tidak merasakan sakit. Dia senang berada di dekat ayahnya yang telah menumbalkan dia, seakan tak mempermasalahkan kesalahan sang ayah. Berbeda dengan sang ayah, raut wajahnya memendam kesedihan, pilu, kesal dan penyesalan nampak terlihat dari raut wajahnya. "Cepat, ceritakan kisah hidupmu padanya," seru pengawal yang membawa lelaki tersebut. Di desa Sarikemuni ada salah satu keluarga yang hidup harmonis dan tentram. Mereka hidup sederhana. Mereka adalah keluarga petani. Sepasang suami istri itu bercocok tanam beberapa sayuran di sawahnya, seperti sayur, cabai, dan padi. Tanaman mereka begitu subur dan hasil panennya melimpah ruah. Nama kepala keluarganya adalah Pak Johan, sedangkan sang istri bernama Bu Salimah. Mereka memiliki anak gadis yang masih belia, namanya Susanti. Melihat kemakmuran keluarga Pak Johan membuat salah satu tetangganya panas, iri, dengki, hasut, dan riak kepada keluarga Pak Johan, namanya Pak Hamdan. Dengan berbekal sebuah ilmu warisan dari leluhurnya, Pak Hamdan kemudian hendak mencelakai keluarga Pak Johan. Pak Hamdan mengguna-gunai tanaman Pak Johan dengan ajian tikus putih. Manfaat ajian tersebut dapat memindahkan hasil panen yang diguna-gunai ke si pengguna ajian tersebut. Sedangkan untuk si korban akan kehilangan hasil panennya. Panennya akan nampak limpah ruah, tapi setelah terkumpul dan dimasukkan ke suatu tempat seperti karung dan sebagainya, hasil panen tersebut akan merosot, bahkan bobotnya tiba-tiba berkurang. Pak Johan mengalami kerugian yang teramat drastis. Dia bingung dan tidak tahu penyebabnya. Pak Johan berpikir positif dan tidak menaruh curiga sama sekali. Dia hanya berpikir kalau salah perawatan. Musim panen berikutnya,
masih tetap sama. Bahkan lebih buruk dari musim-musim sebelumnya. Sayur mayur miliknya diserang hama ulat, cabai yang harusnya lebat diserang hama kutu, sedangkan padi miliknya diserang hama warang. Pak Johan putus asa. Dia merasa pusing, apalagi Bu Salimah sedang sakit. Persediaan beras mulai menipis. Uang yang dia pegang pun hanya sisa 1 lembar. Sore itu Pak Johan merenung dan meratapi kesialan nasibnya di gubuk sawah, sambil memandangi petakan tanah luas yang mulai ditumbuhi rumput liar. Tiba-tiba ada seorang teman datang menghampiri dia. Namanya Pak Karno. Dia teman Pak Johan dari desa sebelah. Pak Karno datang dengan mengenakan kemeja dan celana dasar berwarna hitam. Dia tersenyum dan duduk di sebelah Pak Johan yang tengah termenung. "Kamu kenapa? Sore-sore melamun di sawah. Kesetanan?" "Kapok," ucap Pak Karno. Ladalah, kowe toh. Sudah lama tidak bertemu, nampak beda. Terlihat gagah. Kelihatannya sudah sukses, tanya Pak Johan. Setelah sedikit berbasa-basi dan saling tanya perihal pengalaman-pengalaman mereka, akhirnya Pak Johan mengutarakan isi hatinya. Dari situ Pak Karno memberikan solusi yang konyol dan tidak masuk di akal. "Oh, begitu masalahmu. Aku ada solusinya. Kamu coba datang ke Gunung Antargata. Kamu menginaplah 3 hari 3 malam di atas. Nanti kamu ketemu jalan keluarnya," saran dari Pak Karno. "Maksudmu aku mencari pesugihan? Muja, kayak gitu no?" tanya Pak Johan dengan nada tinggi. Karena sebelumnya dia sudah mengetahui seluk-beluk Gunung Antargata. Pak Karno menjawab dengan beberapa anggukan. Selang setengah jam mengobrol, Pak Karno pamit untuk pulang. Karena hari pun mulai petang, Pak Johan kembali ke rumah sambil memikirkan obrolan yang baru dia lewatkan. Waktu semakin larut. Mata Pak Johan enggan terpejam. Dia masih memikirkan apa yang diucapkan oleh Pak Karno. Dengan modal nekat, akhirnya Pak Johan mengambil keputusan untuk pergi ke gunung tersebut. Esok paginya, saat embun mulai menguap dan matahari mulai menunjukkan eksistensinya, Pak Johan berpamitan kepada Bu Salimah dan Susanti. Alasannya, mau main ke rumah Pak Karno untuk meminjam uang kepada dia, untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat ke Bu Salimah. Selagi ditinggal pergi untuk mencari bibit unggulan di desa lain. Dia berangkat dengan harapan akan berhasil dan sukses seperti Pak Karno. Setelah menempuh perjalanan panjang yang cukup terjal, beberapa hambatan pun sudah dia lalui. Akhirnya Pak Johan sampai di kaki gunung dan bertemu seorang kakek yang duduk di sebuah gubuk. "Kek, setelah ini aku harus kemana lagi?" tanya Pak Johan kepada si kakek yang merupakan juru kunci tempat tersebut. Kakek tersebut menunjukkan lokasinya kepada Pak Johan. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan menuju puncak, dia melihat pohon jati. Kini dia berada di hutan jati. Setiap 100 meter dari kanan dan kiri jalan setapak yang dia lalui terdapat komplek pemakaman kuno atau pemakaman zaman dulu. Setelah sampai di puncak, Pak Johan beristirahat sejenak untuk melepaskan penat. Ternyata dia tidak seorang diri berada di tempat tersebut. Sudah ada 2 orang yang tengah melakukan ritual nyepi atau bertapa. Pak Johan melakukan beberapa ritual khusus sebelum mengikuti mereka yang tengah tapa berata, lalu menjalankan langkah selanjutnya. Pak Johan tidak bisa melanjutkan cerita. Dia tidak bisa berlama-lama, tapi dia berjanji akan kembali secepatnya dan melanjutkan ceritanya. Sosok Pak Johan dan anaknya kembali ke tempat semula, sedangkan Arlang kembali ke tubuhnya dan mendapati dadanya memar dengan warna agak kebiruan. 2 malam berikutnya, Pak Johan datang ke rumah Damar Langit. Tapi dia tidak seorang diri. Dari sini, Pak Johan melanjutkan ceritanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pak Johan langsung memulai ritual gaibnya. Dia duduk bersila di atas sebuah batu besar di bawah pohon beringin yang berukuran besar.
Ditaksir usia pohon itu mungkin sudah ratusan tahun. Malam pertama ritual sukses dilakukan oleh Pak Johan tanpa ada gangguan sedikit pun. Suara ayam berkokok, pertanda hari telah pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur, cahaya mentari perlahan menyinari bumi. Pak Johan membuka kedua netranya. Dia melihat ada dua orang yang kemarin melakukan ritual juga. Mereka tampaknya telah selesai. Wajah mereka sumringah. Masing-masing dari mereka membawa tas ransel besar. Mereka tersenyum kepada Pak Johan. Lelaki yang berbadan lebih gemuk menyapa Pak Johan. "Selamat pagi, Pak. Aku turun duluan ya. Aku sudah mendapatkan hasil sebagian dari ritual," ucapnya dengan nada ramah. Pak Johan hanya mengangguk sambil memperhatikan mereka. Namun Pak Johan tak berkata sepatah kata pun, karena dalam ritual adalah pantang berbicara sebelum selesai. Lelaki yang bertubuh kurus membuka tasnya. Ternyata berisi uang dengan nilai tak terhitung banyaknya. Dia juga memamerkan keberhasilannya dengan Pak Johan. "Ini uang saya, Pak. Awalnya saya tidak percaya, tapi ini nyata. Saya akan pulang dan menjadi orang kaya." Suara gelak tawa mereka bersamaan. Pak Johan semakin bersemangat. Uang dan harta kekayaan sudah menanti di depan mata. Kedua lelaki tadi lalu turun. Tak butuh waktu lama, mereka sudah tak terlihat lagi. Kini yang terdengar hanya suara binatang hutan yang mulai memekakkan telinga. Pak Johan mengusap perut. Ia merasa lapar. Ya wajar saja, dia sedang puasa. Syarat dari ritual. Puasa full 3 hari 3 malam harus ia jalani agar terwujud impiannya. Malam kedua, Pak Johan kembali melanjutkan ritualnya. Duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya. Ada dua wanita cantik datang menghampiri. Meskipun matanya terpejam, Pak Johan bisa melihatnya melalui mata batin. Satu wanita berkebaya merah dan satu lagi berkebaya ungu. Rambut hitam legam sepinggang. Sungguh belum pernah ia melihat wanita secantik mereka. Satu wanita di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. "Mas, bukalah matamu. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku dan adikku akan melayanimu," ucap salah satu dari mereka. Dengan suara lemah gemulai. Siapapun pasti akan tergoda. "Ayo mas, ikutlah kami ke gua di bawah sungai di sana. Kami hanya akan melayanimu," sahut wanita yang lain. Pak Johan sebagai manusia biasa yang tidak punya iman merasakan hasrat bergelora di dalam dada. Pikiran negatif terus mengajak Pak Johan mengikuti wanita itu. Namun Pak Johan hanya diam, menahan segala hasrat kelelakiannya. Bayangan harta dan uang adalah penguat jiwanya. Akhirnya wanita itu menghilang. Dia bosan menggoda manusia yang teguh dengan ritualnya. Ternyata tak lama kemudian, suara kuntilanak semakin keras, semakin mendekat, membuat bulu kuduk Pak Johan meremang. Kuntilanak itu tertawa keras sambil sesekali mencolek pipi dan bahu Pak Johan. Dingin, ya, dingin seperti es. Setiap kali kuntilanak itu menyentuhnya. Pak Johan juga manusia biasa. Dia punya rasa takut dan ingin mengakhiri saja ritualnya. Namun Pak Johan kuat. Dia tidak bergeming. Akhirnya kuntilanak itu bosan, lalu pergi. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang sedang mengitarinya. Terasa sesuatu berbulu mengibaskan ekornya ke punggung dan kaki Pak Johan. "Macan! Iya, itu macan!" Terdengar suaranya mengaum. Masih saja macan besar itu memutari Pak Johan. Suara khas gemerutuk giginya pun terdengar jelas. Ia sedang sangat lapar. Pak Johan mulai merasa takut. Ia khawatir akan menjadi santapan macan itu. Ingin rasanya ia lari saja. Namun dia tetap diam. Akhirnya macan itu pergi menjauh. Tak lama kemudian terdengar lagi suara khas tertawa anak kecil. Sepertinya itu suara tuyul. Pak Johan berhasil. Rintangan di malam kedua ia lolos. Tak ada satupun gangguan yang bisa merusak keteguhan jiwanya. Malam ketiga paling menentukan. Pak Johan terus menyebut cahaya patah dalam ritualnya. Nama itu disebut terus-menerus dengan khusyuk dan sepenuh hati.
Singkat cerita, akhirnya berhasil. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Terdengar suara gemuruh langkah kaki orang banyak yang datang menghampiri. Terasa jika Cayapata beserta pasukan kerajaannya telah tiba. Berhenti tepat beberapa meter di depan Pak Johan. "Hai manusia, ada perlu apa kau kemari dan menyebut namaku?" tanya seorang raja yang bernama Cayapata itu. "Aku datang kemari untuk mengabdi pada Cayapata. Aku ingin meminta harta kekayaan yang melimpah, serta aku ingin mengetahui apa penyebab hasil panenku merosot dan gagal," jawab Pak Johan. Suara tawa Cayapata menggema di hutan, diikuti semua pasukannya juga tertawa. "Baiklah, akan kukabulkan, tapi dengan syarat. Berikan aku tumbal sebagian darah dari keluargamu sendiri," ucap Cayapata. "Aku siap, akan aku berikan," kata Pak Johan tegas. Pak Johan menyanggupinya. Tanda sumpah janji setia ia tunjukkan. Pak Johan melukai jari manis tangan kanannya hingga berdarah. Darah merah saksi perjanjian dengan Cayapata itu ditampung dalam tempurung kelapa yang berisi darah burung gagak, darah ayam cemani. Mulai saat ini, ia resmi menjadi pengikut Cayapata. "Pulanglah, aku tepati janjiku. Kau akan jadi orang kaya, dan setelah sampai rumah, kau akan mendengar orang yang telah membuat gagal panenmu akan meninggal dengan tragis," ucap Cayapata. Keesokan paginya, Pak Johan membuka mata. Mentari pagi menyambutnya, menyinari tubuh Pak Johan dengan sangat cerah. Pak Johan merasakan kehangatan di tubuhnya. Pak Johan menguap sambil mengusap kedua matanya beberapa kali. Lalu dia turun dari atas batu dan mendekati tas. Pak Johan melebarkan senyum sambil mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. Dia mengambil roti dan memakannya. Dirasa sudah kenyang, dengan sigap Pak Johan mengambil kelapa muda sisa ritual. Lalu dia meminumnya dengan sangat puas. Rasa haus dan dahaga sudah hilang. Dengan begitu, dia sudah tidak memikirkan apa lagi selain pulang. Dia berjalan menuruni tanah yang curam, tapi anehnya, dia dapat melewati turunan tersebut dengan sangat mudah. Pak Johan sudah ada di perkampungan yang berada di kaki bukit. Dia bertanya pada orang sekitar tentang penjual bibit sayuran dan padi. Pak Johan melakukan ini agar istri dan anaknya tidak curiga. Sesuai dengan janji, Pak Johan pergi untuk membeli bibit bagus. Setelah mendapatkan petunjuk penjual bibit, dia langsung mendatanginya. Saking senangnya, Pak Johan membeli beberapa bibit tanpa menawar. Bibit sudah didapat, Pak Johan pun langsung melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sampai di depan rumah, saat Pak Johan hendak menampakkan kaki di lantai teras rumahnya, dia mendengar pengumuman dari masjid terdekat yang menginformasikan kalau Pak Hamdan meninggal dunia. Pak Hamdan tewas karena terjatuh dari jurang. Kepalanya hancur, bahkan sampai putus. Kepala Pak Hamdan dibawa oleh salah satu anjing peliharaan warga. Anjing tersebut membawa kepala Pak Hamdan ke pinggir sawah. Dari situ, warga tahu kalau Pak Hamdan meninggal dunia dan si pemilik anjing menyuruh hewan peliharaannya menunjukkan letak tubuh Pak Hamdan. Pak Johan tak mengira kalau selama ini yang tega mencurangi keluarganya adalah Pak Hamdan. Padahal Pak Hamdan tetangganya sendiri dan dia juga orang yang sangat baik. Tapi cerita dari Pak Johan belum bisa dilanjutkan karena Pak Johan tiba-tiba menghilang. Dia hanya meninggalkan anaknya yang tak bisa berbicara dan hanya bisa tersenyum. Bau anyir darah yang keluar dari lehernya tanpa henti membuat Arlang merasa mual dan keluar kamar, menikmati malam sambil ngopi dan merokok. Sampai di sini dulu ya teman-teman, sambil menunggu kelanjutan cerita dari Pak Johan. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.